Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Dan sekarang kita sudah masuk di nasihat yang ketujuh, yaitu hindarilah sifat keras hati dalam pergaulan. Ini ada hadis riwayat Bukhari, Muslim, Turmuzi, dan Ahmad. Menuliskan bahwa Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beriman seseorang sampai dia memiliki rasa kasih sayang antar sesamanya. Para sahabat kemudian berkata, wahai Rasulullah, kami semua telah memiliki rasa kasih sayang. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yang disebut mengasihi itu bukan sekedar kasih sayang terhadap kawan dekatnya saja, melainkan perasaan kasih sayang terhadap seluruh umat. Rasa kasih sayang itu teman-teman, dia itu mampu meruntuhkan kerasnya hati. Kita kalau sayang sama orang itu cenderung kita melihat orang itu dengan kelembutan. Kita kalau sayang pada teman, cenderung lembut kita. Kita lihat dia tuh dengan kelembutan karena kita sayang. Sampai yang kawan susah kita yang menangis. Kita menangis, kawan tertawa. Ini sayangnya kita bertepuk sebelah tangan. Kita sayang dia tapi dia tidak sayang kita. Nah, tapi seyogianya itu kita tuh saling menyayangi. Menyayangi dalam koridor syariah ya, menyayangi yang dalam Islam, bukan menyayangi macam kalian yang bucin-bucin tidak tahu diri itu, yang sayang orang sampai orang itu mau ngapain aja tutup mata. Bukan begitu, sayang yang untuk meruntuhkan kerasnya hati. Jadi bukan sayang yang berlebihan. Nah, kita tuh kalau sudah sayang sama orang lain, kalau kita saling menyayangi begitu, itu bawaannya tuh sampai di titik yang kita ikhlas untuk mendahulukan kepentingan orang lain gitu. Kepentingan teman kita dahulukan gitu. Karena kita sayang. Mansur, kau kenapa tidak beli motor baru tuh? Hai Pak Guru, tidak apa-apa. Uang itu tuh Pak Guru pakai saja dulu. Pak Guru lebih perlu toh. Oh begitu, terima kasih. Baru nanti kalau kau kemana-mana tuh kau naik apa? Saya naik Pak Guru toh. Saya naik. Tenang saja Pak Guru, tidak apa-apa. Saya isi bensin nanti. Pak Guru kemana-mana ada selang bensin di sini. Mansur naik di atas kepala pakai helm Mansur. Orang-orang yang menyayangi itu akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kasih sayang itu adalah tali persaudaraan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menyambung kasih sayang, menyambung persaudaraannya, maka Allah akan menyambung hubungan juga dengan dia. Barang siapa yang memutus hubungan persaudaraan, hubungan kasih sayang, maka Allah juga akan memutus hubungan dengan dia gitu. Ingatlah bahwa kalau kita sayang dengan orang lain, sayang dalam koridor Islam, Allah juga akan sayang dengan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa nih yang harus kita sayang? Nah, di buku ini Pak Muhammad Ali Kutub ini menuliskan bahwa jawabannya adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi. Itu harus kita sayang. Sayang pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Semuanya harus kita sayang. Jadi kita tuh berlaku lemah lembut ke semuanya. Jangankan manusia, kita tuh pada makhluk hidup yang lain, hewan dan tumbuhan juga kita harus lembut tuh. Ikan cupang tuh di toples tuh. Itu juga kita harus lembut. Kalian kasih masuk daun ketapang ke dalam itu biar daun ketapang ya apalah pokoknya biasa jadi coklat-coklat itu. Orang pelihara cupang tuh. Kasih masuk juga, hati-hati, kasihan cupangnya. Berlaku lemah lembut kepada ikan cupang. Semua tumbuhan, hewan, manusia terlebih lagi. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu, khusus kepada manusia ini yang saya temukan ya, saya belum paham semuanya gitu. Cuman yang saya sering temukan, kasih sayang kepada manusia itu di dalam Al-Quran itu ada kepada orang tua, kasih sayang kepada orang tua. Kemudian yang banyak juga yang saya temukan itu adalah kasih sayang kepada orang miskin dan anak yatim. Ini banyak sekali. Yang paling sering kita dengar ayatnya itu surah Al-Ma'un. Di surah Al-Ma'un
dalam sholat sering sekali dibacakan. Nah, itu dalam surah Al-Ma'un tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Nah, kita menyantuni anak yatim, menyantuni orang miskin. Makanya saya itu setelah membaca ayat-ayat tentang menyantuni anak yatim dan orang miskin ini, saya mulai berhenti untuk mempercayai pemimpin atau calon pemimpin yang dia berjanji untuk menghilangkan kemiskinan. Nah, ini jangan dipercaya. Jangan dipercaya karena janjinya itu menyalahi Al-Quran. Sudah salah itu, dari janjinya sudah salah. Kalau Allah suruh kita untuk menyantuni orang miskin dan anak yatim, ya itu berarti Allah akan jaga orang miskin dan anak yatim itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat akan ada, tidak mungkin tidak ada. Kalau misalkan kemiskinan di dunia ini tidak ada, lalu kita mau santuni siapa? Maka pada titik waktu di mana kemiskinan itu hilang dari dunia ini, maka Al-Quran menjadi tidak relevan. Padahal janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran ini akan dijaga sampai isinya. Maka isinya ada orang miskin di situ, maka orang miskin akan dijaga. Jadi sampai kiamat itu akan selalu ada. Jadi kalau ada pemimpin yang bilang menghilangkan kemiskinan, jangan percaya. Pilih saja pemimpin yang terbukti ya. Jadi jangan hanya dia cuma bicara, tapi terbukti bahwa dia sebagai pemimpin dan juga membawa negara atau daerah yang dia pimpin itu, dia sayangi orang miskin, dia santuni anak yatim. Kalau perlu ya, saya itu mengusulkan untuk seluruh anak yatim di Indonesia ini dibebaskan dari biaya pendidikan. Sekolah gratis anak yatim. Tapi ini agak bumerang juga sih buat si Mansur tadi itu. Nanti kalau bapaknya marah-marah dia, "Mansur, kau nih sekolah mahal-mahal nih, kau bolos terus tuh. Sekolah sedikit, Kak. Bapak nih marah-marah terus tuh. Bapak mati, Kak, biar saya sekolah gratis toh." Mansur ini kurang ajar memang. Nah, menjadi muslim itu berarti menjadi orang yang siap untuk menyayangi siapapun, baik yang kenal maupun tidak. Menjadi muslim itu berarti menjadi orang yang paling terdepan dalam menolong orang lain. Ada orang susah, kita itu harus yang terdepan dalam menolong. Itu harus, karena kita harus sadar bahwa dalam setiap pertolongan kita kepada sesama, itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah yang maha lembut melembutkan hati kita dan menguatkan kita dalam kebaikan maupun keimanan. Nah teman-teman, selamat berbuka puasa. Kita jumpa lagi besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.